Seorang wanita ingin sekali memiliki anak dari suaminya, namun hal itu sangat sulit terjadi baginya. Entah kenapa, padahal secara biologis wanita itu subur dan sehat. Hingga pada akhirnya Tuhan memberikan anak padanya, namun dengan cara yang tidak diduga-duga dan sedikit membagongkan. Ya, film dengan judul Divine Love yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Film ini berlatar belakang di tahun 2027 dan wanita ini bernama Joanna, berusia 40 tahunan yang ingin sekali memiliki anak. Dia bekerja menjadi seorang notaris di kantor pencatatan perceraian. Artinya Joanna mengurusi administrasi orang-orang yang telah bercerai. Ya, memang pada dasarnya perceraian itu sangat menyedihkan dan tidak diinginkan semua orang. Banyak di antara mereka yang menjadi sedih dan kehilangan semangat hidup gara-gara itu. Namun, Joanna punya solusinya. Selain menjadi notaris, Joanna juga menjadi salah satu anggota komunitas yang mereka sebut dengan kasih ilahi. Iman dan kepercayaan Joanna tentang agama sangatlah tinggi. Joanna mengajak mereka untuk bergabung dan di sana mereka bisa menenangkan diri dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan. Joanna memiliki suami bernama Danilo. Mereka juga memiliki usaha karangan bunga. Hidup mereka sebenarnya tuh baik-baik saja, namun sayangnya mereka belum dikaruniai seorang anak. Joanna menjadi salah satu orang kepercayaan di komunitas itu. Jadi dia dikenal dan terkadang menjadi pembimbing para anggota baru. Mereka dimandikan dan didoakan sebagai bentuk keimanan mereka pada Tuhan. Berbagai cara Joanna dan Danilo supaya bisa menghasilkan anak. Membeli peralatan yang katanya bisa menyuburkan dan Danilo terus mencobanya. Di tahun 2027, doa bersama pendeta bisa dilakukan secara drive-thru. Jadi, Joanna tidak perlu turun dari mobil dan mulai melakukan doa bersama dengan pendeta. Dan sesekali curhat masalah anak. Suatu hari, Joanna mengurusi seorang wanita yang ingin berkas perceraiannya dibantu untuk cepat diselesaikan. Namun tidak bisa karena persyaratannya harus ada laki-lakinya. Wanita itu lantas kesal karena Joanna tidak bisa membantunya dan sedikit terjadi adu mulut. Semakin hari komunitas yang diikuti Joanna semakin membesar dan makin banyak anggotanya. Ya, sebab itu juga berkat Joanna yang terus mengajak mereka untuk bergabung. Dan malam itu menjadi malam yang cukup membagongkan pada mereka. Jadi mereka saling berpasang-pasangan sambil mendengarkan alunan lagu rohani. Namun yang terjadi malah keterusan dan malah adu mekanik. Masalahnya Joanna terlibat adu mekanik sama orang lain dan disaksikan sama Danilo. Setelah kejadian itu mereka barulah sadar kalau mungkin hal tersebut agak kelewatan. Hari-hari Joanna melakukan aktivitas seperti biasa hingga dia dipanggil oleh atasannya untuk membicarakan masalah dengan wanita yang ribut dengannya tempo hari. Joanna dianggap tidak profesional dalam bekerja dan hasilnya dia dipindah tugaskan menjadi notaris properti. Malamnya Joanna dan Danilo kembali ke komunitas dan Joanna kembali lagi gituan sama anggota baru. Ini gimana sih konsepnya? Namun, meski begitu, Joanna tetap melakukan hal yang sama dengan Danilo. Karena Joanna dipindah tugaskan, dia memiliki banyak waktu kosong untuk melakukan aktivitas lain. Salah satunya pergi ke dokter memeriksakan rahimnya. Dan hasilnya, ternyata dia mengandung. Ini suatu berkah. Namun, ada kabar buruknya. DNA kandungan yang ada pada Joanna bukan dari Danilo. Lalu, dari siapa? Ya, di sini Joanna mulai panik dan bingung. Dia curhat sama pendeta apa yang harus ia lakukan. Joanna tidak bisa menutupi ini lama-lama. Jadi dia memberitahukan berita ini pada Danilo dan tentu saja Danilo kesal dan marah. Danilo merasa ini semua gara-gara komunitas yang mereka ikuti. Apa mungkin anak yang dikandung itu milik salah satu anggota komunitas mereka? Joanna tidak tahu dan tidak ingin tahu. Yang penting mereka berhasil punya anak. Sayangnya hal itu tidak disukai oleh Danilo. Gara-gara itu mereka jadi pisah rumah. Bahkan Danilo juga mengajukan perceraian dengan Joanna. Makin kesini Joanna makin dijauhi oleh orang-orang terdekatnya termasuk pendeta.
Dia tidak mau ikut campur urusan Joanna. Joanna seolah-olah dihianati oleh mereka. Joanna mencoba hidup sendiri dan memutuskan mengakhiri bisnis karangan bunganya. Hingga beberapa bulan telah berlalu, kandungan Joanna makin membesar dan siap melahirkan. Joanna melahirkan seorang anak laki-laki yang ganteng. Tapi sayangnya, Danilo tidak ada di sisinya lagi. Ya, itulah tadi alur cerita film Divine Love. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.